Selamat siang Ibu Melda. Iya, hari ini kita mau bersama-sama belajar Bu. Saya sedang punya studi kasus di LMS di calon guru penggerak angkatan 3 ini. Saya punya studi kasus yaitu Ibu Tati adalah seorang guru yang merupakan rekan kerja Ibu misalnya gitu Bu Imelda, yang sama-sama mengajar di kelas yang paralel. Kemudian ruangan kelas Ibu Tati itu persis di sebelah kelas ruangan Ibu yang sama-sama mengajar gitu Bu. Ibu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung agak galak gitu ya Bu ya terhadap anak-anak. Pada sisi lain juga Ibu Tati merupakan seorang guru yang bekerja keras dan murid-muridnya pun mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik gitu Bu ketika Bu Tati ada di proses pembelajaran gitu. Sebagian murid memang ada yang takut kepada Bu Tati, tapi sebagian lain bisa menyesuaikan diri dengan proses yang dilakukan oleh Bu Tati. Kepala sekolah dan orang tua pun sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Bu Tati gitu dalam proses pembelajaran. Kisahnya begini, dalam suatu hari ketika sama-sama mengajar, Ibu Imelda misalnya mendengar nih ada seorang murid perempuan yang menangis di lapangan, berlutut di atas bebatuan dan cuacanya waktu itu terik panas, sangat panas. Dia menghadap ke kelas di tempat Ibu Tati mengajar. Nah, Ibu Melda itu setelah melihat siswa tersebut, Ibu melihat Bu Tati tidak menghiraukan gitu, no respon terhadap suara tangisan siswa perempuan tersebut gitu. Dia mengajar seperti biasa gitu. Namun Bu Imelda bisa melihat dari luar bahwa ada teman-teman di dalam kelas itu yang mencoba mencuri pandang gitu, melihat temannya yang sedang ada dihukum oleh Bu Tati di terik matahari panas gitu. Nah, yang menjadi diskusi kita Bu begini, seandainya nih posisinya Ibu kan tadi rekan kerjanya Ibu Tati, apa akan Ibu Imelda lakukan gitu dengan situasi kejadian kondisi seperti itu? Apa pandangan dari Bu Imelda? Saya berarti pandangan terhadap anak ini atau terhadap Bu Tatinya? Terhadap situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu ya. Gitu. Gimana pandangan Bu Imelda? Pandangan saya pasti pertama kali yang saya lihat adalah saya melihat kondisi anak itu dari jendela atau dari pintu ya Bu ya. Wah, ini apa dijemur, kemudian berarti pasti ada suatu hukuman yang diberikan kepada siswa tersebut. Kemudian yang jelas saya tidak bisa merespon atau melihatnya, tidak mendekatinya, tetapi hanya sekedar melihatnya saja. Kemudian kita lihat sampai terjadi akan terjadi hal apa gitu kalau dia sudah berapa lama dengan kondisi tubuhnya. Yang ditakutkan adalah anak tersebut pingsan. Artinya sendiri karena hukuman yang diberikan adalah hukuman panas, fisik ya, hukuman fisik di atas panas. Kemudian dia menangis. Nah, yang ditakutkan itu tadi dengan suara dia yang menangis seperti itu menjadi perhatian buat teman-temannya, sehingga mungkin akan mengganggu konsentrasi belajar. Kalau misalnya nih Ibu Imelda melihat situasi kondisi seperti itu gitu, apa yang akan Ibu Imelda lakukan itu? Baik terhadap Ibu Tati atau tadi kalau terhadap siswa, Ibu hanya mengamati saja, mengamati siswa, artinya kita memberikan perhatian kepada siswa gitu kan. Nah, sekarang dengan kondisi seperti itu, situasi seperti itu, apa yang akan Ibu Imelda lakukan untuk menangani kasus seperti itu? Ibu Imelda sebagai seorang rekan nih, rekan kerjanya Ibu Tati gitu, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, Bu Tati itu rekan kerja yang disiplin, kemudian bertanggung jawab, kemudian sangat disegani oleh Bapak pimpinan atau kepala pimpinan sekolah, kemudian orang tua juga banyak yang menyukai ya, karena ya mungkin bisa menciptakan anak-anak yang berprestasi.
yang saya pertama kali akan lakukan adalah setelah jam kelas itu selesai, saya akan mendekati Bu Tati, Iya. kemudian kita ngobrol, sharing lah Bu, tentunya ya sekedar mendengarkan apa sih penyebabnya si anak ini diberikan hukuman fisik seperti itu. Kemudian setelah kita tahu apa penyebabnya, mungkin kita akan memberikan sedikit masukan buat Bu Tati agar hukuman yang diberikan jangan berupa fisik, karena karena metode pembelajaran kita sekarang Bu ya kayaknya tidak ada lagi, Tidak kenal lagi lah ya kalau tindakan ini yang seperti itu. tindakan fisik gitu ya. Iya. Memberikan hukuman fisik kepada anak itu sudah tidak waktunya mungkin ya, tidak masanya lagi. Iya. Bu. Karena menurut saya yang baiknya mungkin anak ini diberikan apa ya Bu, masukan, Iya. kemudian contoh teladan, kemudian apa namanya tindakan yang persuasif. Gitu ya. Itu yang mungkin Ibu bisa lakukan praktek coaching bersama Bu Tati ya Bu ya. Oh iya Bu ya, coaching itu antara rekan guru sama sharing ya Bu ya. Ya, artinya nanti Ibu Tati akan memberikan jawaban permasalahannya, tapi dari Bu Tati sendiri, gitu kan yang dihadapi oleh Bu Tati, gitu ya. Yang jelas bisa menghasilkan solusi yang baik lah buat Iya. kita semua ya Bu ya. Ya, karena untuk ya tadi Bu yang kita bicarakan, tidak masanya lagi hari ini kita akan memberikan hukuman itu secara fisik kepada peserta didik, gitu. Sudah tidak lagi. Kemudian seperti yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu memandang keluar, Ibu melihat keluar, itu prinsip yang Ibu gunakan tadi itu ketika mendengar suara anak, ingin melihat suara anak, Ibu berbasis prinsip peduli ya Bu ya. Ibu peduli, Ibu care terhadap anak, Ibu melihat gitu di luar gitu ya Bu ya. Ketika kita menjadi seorang pendidik, memang pada saat ini kita tidak bisa lagi seperti tidak layak lah, tidak waktunya lagi gitu ya Bu ya. Karena mungkin melanggar HAM Bu, Iya. kita terbatasi dengan itu. Nah kemudian juga saya mungkin nambahkan Bu ya, karena saya tidak bisa langsung melakukan tindakan karena Bu Tati memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut. Kalau saya tiba-tiba langsung mengambil anak tersebut kemudian melindunginya, rasanya tidak pantas, melanggar etika gitu. Kita tidak bisa menginterupsi apa yang dilakukan oleh rekan kerja Iya, kita pada saat kejadian. Ya, karena itu tanggung jawab dari Bu Tati itu sendiri. Gitu ya Bu ya, belajar. Terima kasih Bu Imelda untuk Sama-sama. waktunya hari ini. Iya. Baik, terima kasih ya Bu. Ya.